Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pada kesempatan video kali ini kita akan mengetahui terjemahan dan tafsir suratul A'la yang di dalamnya terdapat hadis yang terkait dan tafsir ayat, salah satunya mengenai petunjuk bacaan ruku dan sujud dalam sholat dan hal-hal lainnya. Mari kita simak. Surah Al-A'la artinya yang paling tinggi, surah Makkiyah, surah ke-87 sebanyak 19 ayat. Diturunkan sesudah surah At-Takwir. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Tafsir Ibnu Katsir untuk ayat 1 ini, Imam Ahmad meriwayatkan Allah berfirman di surat Al-Haqqah ayat 52, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar. Juga pada surah Al-Waqiah ayat 74 dan 96, maka dengan turunnya ayat ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jadikanlah bacaan ayat ini dalam ruku kalian. Dan selanjutnya ketika Allah berfirman di surat Al-A'la di ayat 1 ini, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jadikanlah bacaan ayat ini dalam sujud kalian. Adapun hadis yang terkait dengan surah Al-A'la, Nabi Muhammad SAW membacanya dalam sholat zuhur, surat Sabbihisma Rabbikal A'la, sedangkan dalam sholat subuh dengan surat yang lebih panjang darinya. Hadis riwayat Muslim, kitab sholat, hadis nomor 701. Alladzi khalaqa fasawwa. Yang menciptakan lalu menyempurnakan ciptaannya. Maksud ayat ini dari tafsir Ibnu Katsir yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan makhluk dan menyempurnakan setiap makhluknya dalam bentuk yang paling baik. Walladzi qaddara fahada. Yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Pada ayat ini dari tafsir Ibnu Katsir bahwa makna yang dimaksud ialah yang memberi petunjuk kepada manusia bisa untuk keadaan yang buruk dan bahagia, dan memberi petunjuk kepada hewan ternak untuk memakan makanannya di padang-padang tempat penggembalaan. Hal semakna juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surah Thaha ayat 50, Tuhan kami ialah Tuhan yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk. Walladzi akhrajal mar'a. Dan yang menumbuhkan rerumputan. Maksudnya yaitu semua jenis tumbuh-tumbuhan dan tanam-tanaman. Faja'alahu ghutha'an ahwa. Lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman. Sanuqri'uka fala tansa. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad sehingga engkau tidak akan lupa. Turunnya ayat ini merupakan jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan janjinya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Dia akan membacakan kepadanya dengan bacaan yang selamanya Dia tidak akan melupakannya. Illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Kecuali jika Allah menghendaki, sungguh Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Pada ayat ini ditekankan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah melupakan sesuatu kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya secara terang-terangan dan juga apa yang mereka sembunyikan dari ucapan dan perbuatan mereka. Tiada suatu apapun yang tersembunyi baginya. Dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan, mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Maknanya dalam ayat ini dari tafsir Ibnu Katsir, kami akan memudahkan kamu untuk mengerjakan perbuatan dan ucapan yang baik, dan kami akan mensyariatkan kepadamu suatu hukum yang mudah, penuh toleransi, lurus lagi adil, dan tidak ada kebengkokan padanya, dan tidak ada beban dan tidak pula kesulitan. Fadzakir in nafa'atiz dzikra.
Oleh sebab itu, berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat, yaitu berikanlah peringatan bila mana peringatan itu bermanfaat. Maka dari sini menurut tafsir Ibnu Katsir disimpulkan etika dalam menyebarkan ilmu, yaitu hendaknya tidak diberikan bukan kepada ahlinya atau tidak bermanfaat kepadanya. Sebagaimana yang dikatakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tidak sekali-kali engkau menceritakan suatu hadis kepada suatu kaum yang akal mereka masih belum dapat mencernanya, melainkan hal itu akan menjadi fitnah bagi kalangan sebagian dari mereka. Beliau juga mengatakan, berbicaralah kepada orang-orang lain sesuai dengan jangkauan pengetahuan mereka. Maukah kamu jika Allah dan Rasul-Nya didustakan? سيذكر من يخشى Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran, ويتجنبها الأشقى dan orang-orang yang celaka akan menjauhinya, الذي يصلى النار الكبرى yaitu orang yang akan memasuki api yang besar. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. Selanjutnya dia di sana tidak mati dan tidak pula hidup. Pada ayat 11, 12, dan 13, ketiga ayat ini punya satu kesatuan makna yang terkait, yaitu orang-orang kafir, yaitu orang-orang yang akan memasuki api yang besar, dengan kata lain adalah neraka, yang di dalamnya mereka tidak dapat mati sehingga ia terhenti dari sisaannya dan tidak pula hidup dengan kehidupan yang memberi manfaat baginya. Bahkan kehidupannya itu merupakan penderitaan dan mudarat baginya, karena dengan kehidupannya yang kekal ia selalu menderita pedihnya siksaan dan berbagai macam pembalasan yang ditimpakan kepadanya secara abadi dan kekal. قد أفلح من تزكى. Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri dengan beriman, yaitu orang yang menyucikan dirinya dari akhlak-akhlak yang rendah dan mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul-Nya. Semoga salawat dan salam terlimpahkan kepadanya. وذكر اسم ربه فصلى. Dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia sholat. Yaitu orang yang mendirikan sholat tepat pada waktunya masing-masing karena hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taat kepada perintahnya, serta merealisasikan syariatnya. Sehubungan dengan hal ini, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengakui bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan tidak mengakui adanya sekutu-sekutu baginya dan mengakui bahwa diriku adalah utusan Allah. Itulah makna yang dimaksud oleh ayat. Dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia sholat. Rasulullah SAW juga bersabda, yakni mengerjakan sholat 5 waktu dan memeliharanya serta memperhatikannya. Diriwayatkan oleh Al-Hafiz Abu Bakar Al-Bazar. بل تؤثرون الحياة الدنيا. Sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia, yakni orang-orang yang lebih mendahulukan kepentingan duniawi daripada kepentingan akhirat, dan mereka memandangnya hanya sebagai tujuan karena di dalamnya terkandung kemanfaatan dan kemaslahatan kehidupannya. والآخرة خير وأبقى. Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal, yakni pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala di negeri akhirat lebih baik dan lebih kekal daripada kesenangan dunia, karena sesungguhnya dunia itu pasti akan fana dalam waktu yang singkat, sedangkan kehidupan akhirat mulia lagi kekal. Maka bagaimana orang yang berakal bisa lebih memilih hal yang fana atas hal yang kekal, dan lebih mementingkan hal yang cepat lenyapnya, serta berpaling dari memperhatikan negeri yang kekal dan pahala yang kekal di akhirat. Tafsir ini merujuk dari sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang bunyinya, dunia ini adalah rumah bagi orang yang tidak mempunyai rumah dan harta bagi orang yang tidak mempunyai harta, dan karena untuk dunialah orang yang tidak berakal menghimpun hartanya. Rasulullah SAW bersabda juga, barang siapa yang mencintai dunianya berarti merugikan akhiratnya, dan barang siapa yang mencintai akhiratnya berarti merugikan dunianya. Maka utamakanlah apa yang kekal di atas apa yang fana. Inna hadza lafi as-suhuf al-ula. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu. Suhuf Ibrahim wa Musa.
yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Diriwayatkan oleh Imam Al-Hafiz Abu Bakar Al-Bazar, Rasulullah SAW bersabda, adalah semuanya hal ini atau adalah hal ini terdapat dalam kitab-kitab Ibrahim dan Musa.